kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam di Kabupaten Karawang makin tidak terkontrol di harga Rp32.000 per kilogram. Peternak ayam petelur tersenyum gembira. Terus tergiur keuntungan sebesar 20%. Puluhan ibu di Kabupaten Purwakarta tertipu investasi bodong. Kasus dugaan percobaan pelecehan seksual seorang karyawati perusahaan di Kabupaten Bekasi terus berlanjut. Terduga pelaku dinonaktifkan sebagai dosen sebuah kampus. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karawang hari Senin mengalami lonjakan kenaikan mencapai Rp4.000 per kilogram. Mahalnya harga telur membuat omset pedagang turun hingga 50%. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Karawang mengalami lonjakan kenaikan Senin kemarin. Di Pasar Baru Karawang, harga telur ayam melonjak Rp4.000. Telur ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu. Kenaikan harga tersebut diakibatkan harga pakan ayam mengalami kenaikan. Selain itu, banyaknya permintaan telur ayam untuk bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah membuat pasokan telur berkurang dan omset penjualan juga berkurang hingga Rp50.000. 32 per kilo. Per kilo. Harga normal berapa sebelumnya? Harga normalnya kemarin itu 28. 28. Ya. Penyebab naiknya kenapa sih? Pakannya naik. Harga pakan naik. Ya. Terus ini kosong juga stoknya. Ya, stoknya kosong. Pedagang berharap pasokan telur ayam bisa kembali normal. Syamsul Nursiam melaporkan dari Karawang. Tingginya harga telur ayam sepekan terakhir membuat peternak ayam di Tasikmalaya tersenyum. Harga telur naik akibat melonjaknya permintaan masyarakat, sedangkan produksi tak meningkat. Kenaikan harga telur ayam dalam seminggu terakhir di pasar tradisional Tasikmalaya telah membuat warga masyarakat merasa terbebani. Bahkan tidak sedikit mereka mengurangi jumlah pembelian hingga setengahnya. Namun harga jual telur ayam yang tinggi di sisi lain membuat peternak ayam petelur bisa tersenyum lebar. Betapa tidak, sebelumnya mereka hanya bisa menjual telur ayam sekitar Rp26.000 per kilogram. Namun, pekan ini harga jual telur di tingkat peternak menembus Rp30.000 per kilogram. Sehingga di tingkat konsumen, harga telur ayam bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Kenaikan ini murni karena meningkatnya permintaan, sedang pasokan telur ayam cenderung stagnan. Saya yang biasanya 1 minggu misalkan kan habis 5 peti, ya. Sekarang 1 minggu bisa habis 10. Sekarang banyak yang hajatan, terus yang syukuran mau ke Arab juga itu banyak pemakaian aja. Kondisi ini diamini oleh Asosiasi Peternak Ayam Petelur Indonesia. Menurutnya saat ini pasokan telur ayam belum pulih setelah ribuan peternak rakyat gulung tikar tahun 2020 lalu imbas masuknya sejumlah pemain besar ke bisnis ayam petelur. Meningkatnya permintaan telur di masyarakat termasuk akibat sejumlah program pemerintah yang ikut membagikan telur ayam kepada masyarakat membuat harga telur langsung melonjak. Selain itu, naiknya harga pakan ayam petelur maupun pedaging yang selama ini belum tersentuh kebijakan pemerintah juga membuat harga telur ayam tidak bisa turun mendekati Rp20.000 per kilogram seperti sebelumnya. Peternak berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakannya ke depan agar tidak mengorbankan masyarakat dengan kenaikan harga telur yang terjadi berulang kali. Jadi kalau diperkirakan paling populasinya berpulih 80% ya. Itu yang menyebabkan suplai kita kalau ada permintaan mendadak atau ada kegiatan mendadak, itu menyebabkan ada gejolak, ada kegiatan mendadak, yaitu program stunting dari Bappenas yang melibatkan seluruh peternak yang dibagikan ke daerah
beberapa pengaruh terhadap kesiapan suplai untuk Pulau Jawa sendiri. Sehingga Pulau Jawa naik harganya kan. Terus yang kedua adalah permasalahan di di harga biaya produksi. Harga pakan ayam yang berkontribusi 70-an% ya, atau mendekati 80%. Itu dari tahun 2020 sampai saat ini udah meningkat sekitar 2.300 sampai 2.500 rupiah per kilo. Harga pakan ini yang selama ini seolah-olah masih belum disentuh oleh pemerintah. Ya, yang ada di hulu, industri hulu ini. Jadi, dan saya harapkan juga jangan naik-naik terus dong. Upaya pemerintah apa? Karena yang jadi korban itu masyarakat. Peternak juga mengingatkan akan dimulainya kampanye pemilu 2024 akhir tahun ini juga rawan kembali membuat harga telur ayam dan daging ayam kembali melonjak. Eko Setiabudi, Marcelus Agung, dan Dedi Effendi melaporkan dari kota Tasikmalaya dan Bekasi. Hampir sebulan setelah Lebaran, harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Kota Bandung terus merangkak naik. Harga tertinggi dialami cabai yang melambung tinggi 2 kali lipat. Lebaran sudah berlalu hampir 1 bulan. Sejumlah harga kebutuhan pangan ternyata malah naik. Harga sayuran di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung misalnya. Padahal biasanya sepekan setelah Lebaran harga kebutuhan pangan perlahan akan turun. Seperti harga cabai merah Tanjung yang sebelumnya Rp40.000 kini melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Cabai TW dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah yang semula Rp35.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak tahu mengapa harga sayuran bisa terus naik. Yang nanti cabai merah Tanjung naiknya lumayan besar. Dari harga normal 40 sekarang 90. Terus cabai merah TW yang mengkilat itu dari harganya 40 sekarang 70. Bawang merah biasa normal 35 sekarang harganya 48. Terus kentang biasa normal 15 sekarang masih 20.000. Sama ini brokoli, sekarang harga sayuran brokoli lagi lumayan, dari harga normal 17.000 sekarang 28.000. Itu teh kenaikan sendiri dari pasca Lebaran atau gimana? Itu mah dari cuaca biasanya ya. Cuaca tidak memungkinkan. Kalau harga sayuran mah kalau cuaca tidak memungkinkan pasti dari pelosok-pelosok pulang. Bombay. Itu berapa, Bu? Bawang bombay sekarang harganya 50 dari 26. 26. Ya, asalnya 26. Itu dari kapan, Bu, naiknya? Udah ada 2 minggu. 2 minggu. Ini emang habis Lebaran belum ada yang turun, Bu? Habis Lebaran teh sempat turun kayak cabai. Cuma cabai-cabean aja yang turun. Sekarang naik lagi cabai Tanjung. Ini kemungkinan naik sampai kapan, Bu? Nggak tahu paling-paling di mana pasokannya. Kalau pasokannya udah benar, mulutnya udah banyak, baru turun lagi. Mahalnya harga sayuran membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Kalau untuk cabai mungkin sekarang biasanya 60, sekarang jadi 80 ya. Jadi mungkin saya juga biasanya beli yang setengah kilo, mungkin sekarang jadi 1/4 belinya gitu. Kalau untuk bawang putih kayak gitu naik juga ya Bu ya, naik juga katanya. Pedagang memperkirakan harga sayuran akan terus naik hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemilihan kepala desa serentak diikuti sedikitnya ada 82 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Garut. Selama pelaksanaan pilkades, seluruh sekolah dan kantor dinas pemerintahan diliburkan dengan alasan keamanan dan kelancaran pelaksanaan. Senin lalu, pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih calon kepala desa digelar serentak di Garut. Pelaksanaan Pilkades diikuti oleh 82 desa yang tersebar di 28 kecamatan. Pilkades tahun ini merupakan gelaran gelombang kedua yang sebelumnya sempat dilakukan beberapa tahun lalu. Warga antusias memilih calon pemimpin desa sesuai yang diharapkan. Seperti yang dilakukan warga desa Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, lebih dari 6.100 orang menyampaikan hak suaranya memilih 1 dari 2 calon kepala desa.
Sementara itu, 2.000 personil gabungan diterjunkan terdiri dari TNI Polri dan unsur gabungan lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, hingga Linmas. Saya sendiri menjaga di TPS di Cimareme. Pak Waka nanti menjaga TPS di Sukajadi. Lalu nanti ada juga Pak Kabakok akan saya suruh jaga di Mekarsari di Cibalong. Hal-hal tersebut merupakan perhatian kami semua yang sudah kami lokalisir untuk tercapainya Pilkades yang aman dan Demi mensukseskan Pilkades, seluruh sekolah dan kantor dinas di lingkungan Pemda Garut juga diliburkan selama pencoblosan berlangsung. Untuk mendukung keberlangsungan pilkada yang demokratis, lancar, aman, dan tertib, diliburkan. Ya, diliburkan. Masuk sekolah, Pak? Semua sekolah. Berarti sekolah SMP, SD, SMP, Pak ya? Iya, Kalau yang di SMA bawah enggak, itu kan provinsi. Di bawah kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Garut diliburkan karena kita ingin memaksimalkan penyelenggaraan ini atau suara ini sehingga bisa tadi berjalan demokratis. Berarti kayak kantor perkantoran dinas semuanya tutup, Pak? Ya, kalau yang di bawah pemerintah daerah Kabupaten Garut. Satu hari itu? Satu hari. Warga yang berhalangan hadir karena sakit tetap mendapatkan hak pilihnya. Petugas TPS yang didampingi TNI Polri dan saksi akan mendatangi warga untuk memberikan hak suara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. DPC P3 Kabupaten Sumedang melakukan pendaftaran bakal calon legislatifnya ke KPU. Sebanyak 50 bacalek di antara iring-iringan komunitas kuda, delman, abang becak, hingga pengamen jalanan. Rombongan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumedang melakukan pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU Sumedang pada hari Minggu lalu. Selain pengamen, iring-iringan para bacalek tersebut di antar komunitas kuda, delman, abang becak, simpatisan partai, serta pelaku seni dengan kostum yang unik. P3 memasang target 12 kursi di DPRD Sumedang, serta memenangkan pemilu 2024 nanti. Sementara itu, Atalia Praratya resmi masuk Partai Golkar setelah mendapatkan restu dari suaminya Ridwan Kamil. Atalia kemudian langsung mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Golkar. Menurut Ridwan Kamil, sang istri sudah berkeinginan masuk partai sejak 1 tahun yang lalu. Atalia akan maju di daerah pemilihan 1 Jawa Barat meliputi kota Bandung dan Cimahi.